Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Awalia, NIM 2020 11328 dari kelas manajemen BKF. Di sini saya akan mempresentasikan kerja individu saya mengenai studi kasus tentang strategi pemasaran PT Sido Muncul. Seiring perkembangan dunia yang sangat pesat, perkembangan kondisi pasar sekarang ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. Untuk mencapai sasaran dalam suatu usaha pemasaran, perusahaan selalu mengandalkan iklan dalam memenangkan persaingan. Sebagai sebuah pabrik jamu yang terkemuka di Semarang, bahkan di Indonesia, PT Sido Muncul dibilang mapan dan eksis. Terlebih lagi, di tengah dunia yang semakin modern, PT Sido Muncul mampu mempertahankan produksi obat dan pupuk tanaman yang ramah lingkungan. Penggunaan strategi pemasaran yang kreatif harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan agar sebuah produk tersebut selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Berawal dari kepercayaan inilah, produk iklan akan mampu bersaing di antara produk-produk lain yang muncul lebih dahulu. Permasalahan yang mendasar sekarang adalah bagaimana menciptakan strategi pemasaran yang menarik dan kreatif untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di PT Sido Muncul, kita akan membahas tentang analisis strategi pemasaran. Yang terbagi ada 6. Yang pertama, ada analisis lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Yang kedua, ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga, ada analisis strategi produk. Yang keempat, ada analisis strategi harga. Yang kelima, ada analisis strategi distribusi. Yang keenam, ada analisis strategi promosi. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran internal. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu strength dan weakness. Strength atau kekuatan di PT Sido Muncul memiliki 7 kekuatan. Di antaranya yang pertama ada keahlian dalam inovasi produk, yang kedua ada produk rendah biaya, yang ketiga ada jangkauan distribusi luas, yang keempat kecepatan dalam menjangkau konsumen, yang kelima ada brand yang sudah terkenal, yang keenam ada SDM yang handal, yang ketujuh ada fasilitas pabrik yang lengkap. Selanjutnya untuk weakness atau kelemahan, di PT Sido Muncul mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama ada terlalu banyak brand yang dikeluarkan, yang kedua permintaan pasar yang belum terpenuhi, yang ketiga belum mempunyai alat untuk mengeringkan bahan baku sehingga hanya mengandalkan cara tradisional atau matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran eksternal. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Di sini ada 4 peluang. Yang pertama ada melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Yang ketiga melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang keempat menjadi sponsor dalam berbagai promosi kesehatan. Selanjutnya ada treatment atau keancaman. Di sini ada 3. Yang pertama ada ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua ada tidak fokus terhadap satu jenis produk. Di sini kita perlu mengetahui ya, PT Sido Muncul memiliki beberapa produk. Ada salah satunya ada tolak angin, terus ada SMA, terus ada beberapa vitamin-vitamin yang baru dikeluarkan beberapa tahun ini. Terus yang ketiga ada krisis ekonomi. Terus selanjutnya ada lingkungan mikro PT Sido Muncul, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pemasok, pesaing, perantara, pelanggan, dan pabrik. Terus di sini akan kita membahas lingkungan makro PT Sido Muncul. Di sini ada 6, yaitu ada demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Dalam analisis segmentasi PT Sido Muncul, kita akan membahas demografi terlebih dahulu. PT Sido Muncul dalam memasarkan produknya dalam beberapa produk lebih mengarah kepada pria dan wanita dewasa yang
aktif dan energik. Usia yang dijadikan konsumen rata-rata usia mereka berkisar antara 24-30 tahun. Kemudian membahas tentang geografis. Wilayah pasar utama PT Sido Muncul adalah negara yang mana produk tersebut diproduksi, yaitu Indonesia, dan perlahan-lahan kini PT Sido Muncul mulai mengekspor ke luar negeri seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Tentang psikografi, di sini gaya hidup terlihat sangat jelas. Produk Sido Muncul merupakan minuman dan konsumsi para atlet, artis, dan para pekerja kantoran yang bekerja keras, sehingga dengan mengkonsumsi produk PT Sido Muncul akan mengasumsikan kehidupan kalangan tersebut. Terus ada perilaku. Di sini kejadian dapat dibedakan ketika konsumen mengembangkan kebutuhan. Dengan ini dapat diartikan bahwa minuman ini dapat meningkatkan energi yang berguna bagi mereka yang bekerja keras. Selanjutnya ada analisis targeting. Pangsa pasar PT Sido Muncul adalah semua kalangan, hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga umur dewasa, dan menjangkau daerah-daerah target pasar Indonesia untuk memperoleh market leader. Rahasia Sido Muncul memperoleh market leader tetapi itu fokus pada peningkatan kualitas produk tersebut. Selanjutnya ada analisis positioning. PT Sido Muncul memberikan citra kepada konsumen yaitu sebagai berikut. Produk yang simpel dan praktis. Konsumen menyukai jamu bukan karena rasa atau ritual melainkan khasiatnya. 3. Membuat kemasan dengan ciri khas. Selanjutnya memperbanyak volume iklan di koran, radio, ataupun televisi dan media sosial. Terus yang kelima ada memperhatikan customer awareness dan customer loyalty. Tentang analisis strategi produk. Yang pertama ada positioning produk. PT Sido Muncul berinovasi dengan tolak angin berbentuk cair dan mengemas tolak angin dalam kemasan sachet yang praktis. Terus produk baru, PT Sido Muncul menambahkan produk baru, contohnya jamu Heritage Esemax Sido Muncul Vitamin C 1000. Desain produk PT Sido Muncul dalam memasarkan produknya melakukan strategi untuk dapat memuaskan konsumennya dengan cara memberikan kemudahan pada kemasan setiap produk dengan menggunakan sachet untuk mempermudah pemakaian dengan menyobek atau menguntiknya. Dan ada juga produk PT Sido Muncul yang dikemas dengan botol untuk memudahkan konsumen saat mengonsumsi produk PT Sido Muncul. Selanjutnya overlapping produk. PT Sido Muncul membuat merek lain tetapi dari jenis produk yang sama. Bisa juga dengan membuat produk sama tetapi dari segi kualitas yang berbeda. Misalnya energy drink atau minuman itulah. Terus ada healthy drink atau minuman sehat. Terus ada herbal medicine atau obat herbal. Tentang ruang lingkup PT Sido Muncul setidaknya ada 3 macam, yaitu ada strategi tunggal, multi, dan system of product. Terus eliminasi produk itu memiliki tujuan strategi, yaitu untuk menjaga keberlanjutan sebuah PT Sido Muncul, yakni dengan memangkas beberapa lini produk dalam perusahaan. Untuk melakukan hal ini diperlakukan beberapa alasan seperti tingkat profit sebuah produk menurun atau produk kurang sesuai dengan tujuan. Tentang strategi harga PT Sido Muncul. Metode penetapan harga yang digunakan PT Sido Muncul dalam menjual produknya adalah penetapan harga berbasis biaya. Karena PT Sido Muncul memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, biaya pemasaran, dan tingkat laba yang diharapkan. Metode penetapan harga yang diterapkan ini juga menggunakan metode yang langsung ditetapkan sendiri yang berasal dari pihak perusahaan, sehingga pihak distributor maupun cabang-cabang serta agen-agen yang di daerah tidak mengambil keuntungan sendiri. Strategi penetapan harga yang dilakukan PT Sido Muncul juga melihat produk pesaing lalu meluncurkan produk dengan harga yang bersaing. Dasar tujuan penetapan
penerapan PT Sidu muncul berdasarkan faktor internal. Tujuan tersebut bisa berupa memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang lebih besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Strategi distribusi PT Sidu muncul terbagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi insentif, yang kedua ada distribusi eksklusif, yang ketiga ada distribusi selektif. Distribusi insentif. PT Sidu muncul mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet melalui berbagai distributor. Yang kedua, ada distribusi eksklusif. PT Sidu muncul juga memberikan hak eksklusif kepada beberapa dealer tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan di dalam wilayah mereka. Yang ketiga, ada distribusi selektif. PT Sidu muncul mendistribusikan produknya secara selektif melalui beberapa distributor. Strategi promosi PT Sidu muncul. Strategi promosi adalah sebuah bentuk dari kegiatan yang dimana akan dilakukan perencanaan untuk mengajak konsumen sehingga akan melakukan pembelian produk dengan tujuan meningkatkan penjualan. PT Sidu muncul sebagai perusahaan yang sudah mapan, tentunya memiliki strategi dalam memasarkan produk-produknya. Strategi PT Sidu muncul dalam kegiatan pemasaran ditinjau dari sisi integrate marketing communication. Ada melakukan beberapa strategi, di antaranya yang pertama ada promosi penjualan. Salah satu contoh promosi penjualan dari PT Sidu muncul yaitu dalam memasarkan jamu tolak angin dengan mengemas produk tolak angin dengan permen tolak angin dalam satu paket. Tolak angin inilah dapat terjual dan sekaligus mengenalkan produk baru yaitu permen tersebut. Selanjutnya periklanan. PT Sidu muncul juga melakukan strategi iklan dengan melakukan mengkombinasi iklan dengan corporate social responsibility atau CSR perusahaan. Selanjutnya ada public relation. PT Sidu muncul ternyata tidak melupakan hal ini. PT Sidu muncul membangun kawasan agrowisata dengan lahan seluas 1,5 hektar dari lahan 7 hektar kawasan yang dimiliki oleh pabrik. Ada direct selling. Direct selling yang dilakukan PT Sidu muncul dipadukan dengan program-program yang lain sepertinya insentif atau diskon yang merupakan bagian dari sales promosi. Selanjutnya ada personal selling. Salah satu contoh personal selling dari PT Sidu muncul yaitu personal selling pada produk tolak angin yang dilakukan oleh para penjual pedagang eceran di bus-bus. Selain dilakukan oleh pedagang pengecer, personal selling ini juga dapat dipadukan dalam kegiatan marketing. Selanjutnya, kesimpulan menurut saya, strategi pemasaran PT Sidu muncul selalu konsisten dan selalu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang lebih besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial. Saran menurut saya, dalam menjalankan usahanya, PT Sidu muncul harus melakukan penarikan karyawan atau pegawai dengan sistem yang lebih ketat lagi agar orang-orang yang ada di dalam perusahaan adalah orang yang sangat berkualitas dan memiliki kemampuan yang diharapkan untuk memajukan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau salah satu hal yang tidak berkenan menurut kalian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.